Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 28 dari SMP Negeri 1 Sampang. Pada kali ini saya akan melakukan coaching dengan teman sahabat saya yang sama-sama guru bahasa Indonesia. Beliau adalah Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Wiwi besok akan melakukan kegiatan mengajar ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu Wiwi ya. Nah, untuk kegiatan hari ini sebelumnya kita akan diskusi bagaimana persiapan Bu Wiwi dalam mengajar. Kalau ini boleh tahu materi apa besok yang akan disampaikan ke anak-anak? Untuk besok itu saya masuk ke kelas 7B jam 45. Materi yang akan saya bahas itu tentang teks ulasan. Ya, teks ulasan. Tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajarannya itu setelah siswa mempelajari teks ulasan tersebut, siswa itu mengenal apa itu struktur teks ulasan. Hanya struktur saja Bu, ada kegiatan lain nggak? Ada Bu, Pembelajarannya? ada. Siswa saya itu besok menelaah atau mengulas tentang karya berupa buku fiksi dan fiksi. Berarti praktik menulis ya? Insya Allah ya. Menulis apa tadi ulasan sesuai dengan struktur. Tuh, kemudian Bu Wiwi, kegiatan untuk menulis ya, kegiatan menulis ini ada berapa kali pertemuan? Kami di kelas mengadakan 3 kali pertemuan. Yang pertama itu pemahaman materi tentang teks ulasan tersebut. Yang kedua monitoring siswa. Yang ketiga presentasi. Untuk besok pertemuan pertama ya. Untuk besok pertemuan pertama hari Kamis itu tentang materi teks ulasan. Jadi anak-anak besok dibantu Bu Wiwi akan belajar tentang apa itu menulis teks ulasan. Oke Ibu, di dalam pembelajaran ini area yang mana yang ingin dikembangkan? Yaitu kami akan mengembangkannya di diferensiasi produk tentang hasil siswa itu, bagaimana siswa itu menghasilkan suatu teks ulasan tentang karya buku fiksi dan non-fiksi. Ya, dari serangkaian 3 pertemuan itu ya, Ya. tidak jadi langsung besok ya. Ya. Jadi mungkin besok tidak langsung jadi teks ulasannya ya Bu ya, Ya. tapi masih ada beberapa kegiatan. Oke, hasilnya berupa produk. Ya. Tadi diferensiasinya produk apa aja Ibu? Itu siswa menulis di kertas tentang yang mau diulas buku fiksi dan fiksinya. Ada yang bentuk video, nanti tergantung dari kelas Bu. Kadang anak itu maunya berkelompok, kadang maunya sendiri seperti itu. Tapi sesuai dengan kesepakatan kami besok itu. Jadi sudah besok rencana sudah matang, walaupun tidak langsung jadi, tapi anak-anak sudah merencanakan produk apa yang dihasilkan dan bagaimana cara belajarnya anak begitu ya. Nah, luar biasa ini Bu Wiwi sudah melakukan diferensiasi produk dan juga diferensiasi konten ya. Ya. Kemudian Ibu misalnya kan kadang jam berapa besok itu? Jam 45. 45 ya. 45 ini ada waktu di tengah-tengah ya, nggak terlalu pagi juga nggak terlalu siang. Iya. Ada nggak anak-anak yang sering bosan belajar di kelas? Biasanya yang kami alami itu bosannya di jam-jam terakhir Bu. Jadi saya itu memanfaatkan di jam awal dan di jam tengah itu untuk materi. Setelah kalau ada pertemuan lagi di jam terakhir, baru kami itu menyelesaikan tugas-tugas saja. Kalau bosan nanti kita itu ada yel, ada lagu seperti itu. Untuk besok ada nggak? Insya Allah kalau besok itu masih pemahaman materi karena di jam-jam awal seperti itu. Belum ketemu biasa. Biasanya anak bosan itu
akan merasa kesulitan di jam-jam akhir dalam penugasan. Bingungnya di situ. Besok ada game atau nggak ada permainan? Ada. Untuk besok hanya fokus pada materi. Oh, gitu. Oke, ini Bu Wiwi, strategi apa yang akan dilakukan Bu Wiwi untuk kegiatan pembelajaran besok bisa jalan dengan lancar? Strateginya yaitu siswa bisa memahami. Saya hanya memberikan apa itu semacam memancing siswa tentang materi teks dasar, dan siswa itu mengembangkan sendiri dengan bahasa yang dipahami siswa. Ya, kita hanya sebagai fasilitator ya, Bu, ya, anak-anak yang mengembangkan, anak-anak yang belajar. Oke, semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar. Kita nanti harus juga menyediakan media-media ya, Bu, ya. Ada medianya ya? Apa aja Bu medianya? Medianya berupa buku. Saya kasih contoh nanti, saya karena berhubungan dengan saya di perpustakaan, Bu, saya bawa contoh nanti antara buku fiksi dan non fiksi berupa cerita bergambar, apa itu ada semua. Besok saya bawa biar siswa itu langsung paham, oh ini akan mengulas karya ini, karya buku, bukan ada kan mengulas itu ada lukisan, ada musik, ada karya. Ini saya fokuskan pada buku saja itu. Oke, Ibu, tadi saya sempat tentang yang ketika anak bosan, mohon maaf ya tadi ya. Bagaimana kalau misalnya ya Ibu kan belum mempersiapkan permainan atau game di situ atau speaking di tengah jalan, di dalam perjalanan itu, dalam pembelajaran itu tiba-tiba terlihat anak bosan begitu, apa yang dilakukan? Kadang anak spontan, Bu, ayo Bu ya lihat Bu gitu. Kadang akhirnya siswa sekarang itu belajar itu kadang nyanyian kalau kau suka baca ya seperti itu, langsung siswa itu spontan. Kadang gerakan semacam melemaskan otot gitu. Jadi tetap ada ya Bu ya, walaupun tidak direncanakan tapi Ibu sudah siap-siap dengan Iya, itu. Ya. Jadi walaupun tidak terdapat di RPP tetapi Ibu sudah mempersiapkan. Iya, itu. biar anak itu di kelas tidak jenuh. Kalau seandainya dipersiapkan di RPP bagaimana Bu? Boleh Bu, mungkin tambah bagus nanti. Iya, agar terencana begitu Iya, ya, Bu, iya, boleh. Tapi semuanya kan tergantung juga di kelas ya, walaupun kita sudah mempersiapkan, tapi kita juga lihat di kelas. Terima kasih Bu Wi, semoga kegiatan besok bisa lancar. Dan demikian coaching untuk pra observasi ini, kita akan dibuka untuk kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Fiksi dan non fiksi. Nanti ada kesempatan kalau memilih di perpustakaan buku apa yang sebaiknya atau menurut kalian bagus untuk dibaca atau untuk dilihat bersama. Untuk kemudian bagus buku ada yang dinamakan identitas buku. Identitas buku. Yuk, siapa yang bisa? Jawabannya semua mantap ya, ada ya, semangat ya. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Kalau kau suka baca tepuk tangan. Baca. Kalau kau suka baca, mari kita lakukan. Kalau kau suka baca tepuk tangan. Baca. Kita bergabung dengan kelompoknya. Bu Wiwi ini akan menanyakan identitas buku. Jadi kalian akan menjawab dalam modal kecil. Nanti ada yang maju perwakilan dari kelompok, ya. Nanti
Kita kita ada beberapa yaitu satu review buku, dua penulis maksudnya, tiga penerbit, empat penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita sudah melakukan kegiatan mengajar oleh Bu Dwi dan saya melakukan sebuah observasi atas kegiatan pembelajaran tersebut. Bagaimana kegiatan pembelajaran ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita diskusi sharing bersama dengan Bu Wiwi, begitu ya Bu Wiwi ya. Oke Bu Wiwi, selamat. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, secara umum sudah bagus ya Bu Wiwi. Tapi kalau dari menurut Bu Wiwi sendiri, bagaimana barisan kegiatan pembelajaran itu? Apa yang dirasakan dan bagaimana? Perasaan saya itu sangat senang Bu. Kalau pembelajaran ini, apalagi di jam-jam seperti ini, anak-anak tetap semangat Bu. Tetap semangatnya di sini ada ya, anak-anak itu ada interaksi yang cukup bagus dari sana. Yang apa yang dijelaskan, anak itu menyambut atau berinteraksi itu bagus sekali. Aktif ya? Aktif, sangat aktif. Sudah siang-siang Iya. ini ya. Oke, jangan-jangan tadi aktifnya itu karena apa namanya yel-yel ya, lagu-lagunya ya. Iya, insya Allah seperti itu. Jangan nanti tidak jenuh Ibu. Jadi yang demikian itu bisa disebut dengan pembelajaran sosial emosional Bu Wiwi. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran atau pada saat kita melakukan pembelajaran, anak-anak emosinya ditata biar bisa apa namanya, biar bisa tenang, fokus seperti yang sudah dilakukan Bu Wiwi. Dan saya yakin tidak hanya hari ini ya Bu ya. Ya, sebelum-sebelumnya atau tindak lanjut ke depannya seperti itu Bu, gaya belajar saya di dalam kelas. Dan sudah seperti itu. Oke. Ada hal lain ya Bu yang menarik menurut Ibu tadi pada waktu kegiatan pembelajaran selain tadi interaktif antara anak? Ada lagi mungkin misalnya Ibu merasa ada yang kurang menurut Ibu sendiri begitu, atau ada yang kurang lengkap atau bagaimana? Waktu ini aja Bu, ketuhanannya di waktu pembagian kelompok, siswa itu masih cari dengan kelompok yang dia minat atau dia sepaham dengan kelompoknya, dengan dia bisa menjawab dengan kelompoknya. Karena siswa di sini maksudnya itu mencari teman yang seandainya bisa nanti ditindak lanjut presentasi atau bagaimana. Anak pintar lah maksudnya seperti itu. Jadi lama di waktu pembagian kelompok. Kalau menurut Ibu bagaimana hal yang demikian? Ya hal itu wajar karena anak ini pengen ada kemajuan atau berkembang dengan teman yang lebih pintar gitu, cari-cari gitu dengan teman yang lebih pintar. Hal yang dilakukan Ibu sepertinya sudah masuk diferensiasi begitu. Nah, kegiatan seperti ini memang terus harusnya bisa diteruskan atau dilanjutkan. Kenapa? Biarkan mereka belajar sesuai dengan keinginannya, begitu ya Bu? Iya. Kemudian langkah selanjutnya, rencana tindak lanjut setelah pembelajaran ini apa Bu? Kalau tindak lanjutnya, kami ini kan materinya teks ulasan ya Ibu. Kami saya sudah memerintahkan ke siswa untuk mencari buku di perpustakaan, buku yang diminati, buku yang disukai untuk dibedah. Bagaimana cara membedah, bagaimana cara mencari identitas buku, kekurangan buku, kelebihan buku, seperti itu. Jadi tindak lanjutnya yaitu siswa meminjam buku dulu ke perpustakaan, baru ada dikerjakan di dalam kelas per siswa, satu buku satu siswa, bukan kelompok ini. Sudah bukan kelompok lagi ya? Sudah bukan di luar kelompok sudah ini tugasnya. Itu membedah buku fiksi dan non fiksi seperti itu. Kalau begitu ada nggak nanti pendampingan ke anak-anak, baik dari anak-anak sendiri atau dari ibu kegiatan? Apa anak mandiri akan dilepas atau masih ada kegiatan pendampingan dari ibu atau dari teman-teman apa mereka juga? Untuk saya ini tidak dilepas Bu, karena ini begini, untuk mencari atau membedah buku itu kan buku berbeda-beda Bu, dari penerbit saja, cara siswa mencari jumlah halaman, tahun terbit, menerbit, itu anak itu takutnya masih bingung, masih ada bimbingan khususnya dari saya, atau minta informasi ke teman-temannya seperti itu. Ya. Bukunya berbeda-beda ya, iya, Bu ya, itu juga masuk diferensiasi lagi dong Bu ya.
Oke, itu antara pertemuan berikutnya ya. Kemarin bilang ada 3 pertemuan, hari ini di pertemuan kedua dan ketiga. Berarti ketiga ini nanti anak-anak apa yang dilakukan tindak lanjutnya? Kalau tindak lanjutnya, saya masih melihat hasil kerja siswa dulu. Ini bagaimana, apa masih ada kelemahan, apa yang nggak bisa saya perbaiki atau dikoreksi dulu. Nanti di pertemuan terakhir, siswa itu mempresentasikan dari hasil kerjanya. Oke, berarti kalau dilihat dari yang disampaikan Ibu, pertemuan kedua nanti kegiatannya adalah mengoreksi gitu Iya. ya, memantau ya, Iya. dengan Dari hasil tujuan kerjanya siswa tersebut. agar apa ya? Tujuannya apa Bu kalau misalnya dikoreksi itu? Dikoreksi yaitu untuk meneliti kebenarannya dari hasil yang dibedah tersebut, dari buku yang dipinjam dari buku Sitrakani tersebut, sesuaikan dengan identitas buku. Ukuran keberhasilannya apa Bu kalau? Ukuran keberhasilannya yaitu siswa ini mampu sampai di mana dalam menjawab atau membedah buku Oh tersebut. iya, apakah sesuai dengan strukturnya? Iya, strukturnya atau tidak? Iya. Kira-kira pendekatan yang dilakukan apa Bu untuk melihat anak itu apa namanya? Apakah harus pendekatan? Oh karena ini individu sudah individu Iya, ya. individu. Iya berarti secara individu pendekatannya sudah bukan kelompok lagi, tetapi anak-anak pasti saling bekerja sama ya kan Bu? Tetap ada interaktif dari siswa itu kadang bertanya, ibu kalau ini mbak apa namanya seperti itu, mesti ada pertanyaan seperti itu. Tetap ada interaktif antara saya dengan siswa. Iya. Kalau yang presentasi tujuannya bagaimana Ibu? Presentasi itu bentuk tanggung jawabnya apa yang dikerjakan dari yang tanggung jawab yang diberikan oleh saya terhadap siswa saya tentang teks ulasan. Contoh, seumpamanya sudah meminjam buku non fiksi contohnya, ini kan dibedah, dicari identitasnya. Bentuk presentasi itu mempertanggungjawabkan hasil perhatiannya di depan kelas, yang nanti dikoreksi oleh teman-temannya yang lain. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Kira-kira kalau dikatakan anak itu sudah mampu mempresentasi itu apa tingkat penilaiannya begitu? Penilaiannya nanti seumpamanya dari membedah buku di identitasnya itu sudah benar semua Bu, sesuai dengan yang di buku yang dipegang, kan itu beda penerbit, beda pengarang, dan ada perbandingan antara siswa yang lain. Ini masih secara individu ya Bu? Iya. Secara individu. Oke. Kemarin pada waktu sebelum kita melakukan pembelajaran itu ada diferensiasi produk ya Bu ya, Iya. teks dan video. Kalau teks itu nanti tindak lanjutnya diapain dan video juga diapain? Kalau teks nanti saya lihat hasil kerjanya di kertas masing-masing, kan itu kalau teks di kertas ya Bu ya, di tugasnya istilahnya. Itu bisa dinilai mana sih kekurangan dan kelebihannya. Kalau di video nanti bisa belajar bersama, ditampilkan di layar apa kekurangan dan kelebihan dari hasil kerja siswa. Setelah itu diapain? Apa dibiarkan saja atau Tidak, masih dibahas bersama tentang kesalahan atau kekurangannya, dibahas bersama, ada sumbang saran dari teman-temannya. tidak dipublish, tidak dipublikasikan di mana? Insya Allah ya. Biasanya di perpustakaan ya. Ya. Biasanya nanti kita itu masuk ke CD dulu, CD album itu nanti kita ditaruh di perpustakaan. Waktu-waktu kalau ada materi seperti itu tinggal ditayangkan lagi. Ini loh hasil tahun yang lalu. Adik-adik kelasnya. Kalau di media sosial biasanya pernah nggak? Belum pernah sih, cuman mungkin yang materi ini mungkin insya Allah. Oke, demikian pembahasan pada kali ini tentang bagaimana kita atau Louis sudah melakukan pembelajaran yang kalau kita simpulkan sudah berdiferensiasi ya, dan juga melakukan pembelajaran sosial emosional. Selamat Bu Wiwi sudah melakukan pembelajaran, dan saya juga di sini sedang belajar juga, kita sama-sama belajar Bu Wiwi. Untuk itu kegiatan ini akan terus ada tindak lanjutnya begitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.